Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, izinkan saya memohon kepada kita semuanya untuk menundukkan kepala sejenak. Kita membersihkan pikiran kita yang mungkin selama ini dipadati oleh pikiran-pikiran yang serba materi, serba lahiriah, serba duniawi. Kita juga berusaha untuk membersihkan jiwa kita yang penuh kotoran-kotoran fisik, kotoran-kotoran keinginan, kotoran-kotoran nafsu, dan berbagai kepentingan-kepentingan sesaat lain. Sehingga kita hampir-hampir lupa bahwa kita pun juga akan segera dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hampir-hampir lupa bahwa kematian itu mengintai di sekitar kita. Kapan saja Tuhan menghendaki, maka pada saat itu pun juga kita akan kembali kepadanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk merenungkan sejenak persiapan-persiapan apa sesungguhnya yang telah kita siapkan sekiranya betul-betul malaikat maut itu menjemput kita dalam waktu dekat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pernah persiapkan, apakah sudah cukup bekal kita? Saya mohon untuk kita semuanya, meskipun kita telah berpuasa, berzikir, salat, tapi belum tentu puasa, salat kita itu dimaknai Tuhan dengan makna yang besar. Boleh jadi terlalu besar dosa yang pernah kita lakukan yang belum dimaafkan, sehingga menenggelamkan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Dalam suasana seperti ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita merendahkan diri kita di hadapannya. Tidak ada artinya apa-apa bagi kita. Tidak ada kekuatan kita sedikit pun. Tidak ada yang bisa kita andalkan di hadapannya, kecuali kasih sayang. Amal-amal yang kita lakukan tidak bisa kita harapkan sepenuhnya, karena kita tidak jamin apakah itu sudah bersih dari riya, apakah itu murni ikhlas. Sadar atau tidak sadar kita nggak tahu. Mungkin masih tercemari di sana sini oleh niat-niat yang tidak seutuhnya sempurna. Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha untuk menengok hati kita yang paling dalam. Mari kita merenung sejenak. Tidak ada artinya kita menambah ilmu pengetahuan setiap hari kalau kita tidak mampu membersihkan, menjernihkan jiwa dan pikiran kita. Justru ilmu itu tujuannya adalah untuk membersihkan, menjernihkan. Kita mohon pada malam ini agar Allah Subhanahu wa taala, kita bertawassul dengan puasa dan berbagai amalan-amalan kita hari ini, semoga mampu meringankan beban batin kita, mengikis seluruh dosa-dosa masa lampau kita, meluruskan jalan pikiran kita. Kita sadar bahwa memang diri kita banyak kelemahan,
Tidak satu pun di antara kita menyatakan kesempurnaan amalnya. Di hadapan Allah kita kotor. Bahkan Rasulullah rohnya mengintip kita pada saat seperti ini. Kita juga malu menjadi umatnya. Ego-ego kita masih sangat padat mewarnai pikiran kita, perasaan kita. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya Engkaulah tempat kami untuk memohon agar sadarkanlah kami. Sudah banyak pelajaran yang kami pelajari, sudah banyak ilmu yang kami timba, tapi kami merasa-rasa belum cukup untuk meningkatkan kesadaran kami ke tingkat yang seperti apa yang kami harapkan dan seperti apa yang Engkau anugerahkan kepada para kekasih-Mu, para sahabat-Mu yang lain. Sudah sekian lama kami menuntut ilmu tetapi tidak menambah kesadaran kami. Yang kami inginkan sesungguhnya ialah kami ingin lebih dekat dan merasa sadar bahwa kami sudah dekat dengan-Mu. Inilah yang tak kunjung kami rasakan sampai malam ini, ya Allah. Karena itu kami mohon agar kami semua yang bersimpu di hadapan-Mu pada maghrib kali ini, berikanlah apa yang kami inginkan, anugerahkanlah apa yang kami harapkan terhadap-Mu, ya Allah. Tidak ada beratnya bagi-Mu jika Engkau akan menganugerahkan permohonan kami itu, ya Allah. Tidak ada beban bagi-Mu, ya Allah, seandainya Engkau mengabulkan permohonan kami kali ini. Kami ingin agar kami semuanya ditingkatkan kesadarannya, ya Allah. Kami ingin menembus batas-batas rahasia-Mu. Kami ingin lebih khusyuk lagi ketimbang hari-hari lampau kami, ya Allah. Kami ingin lebih ikhlas lagi daripada masa-masa lampau kami, ya Allah. Hamba-Mu juga ingin lebih sabar lagi daripada masa-masa silam kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apakah kami akan mengakhiri hidup kami dengan kesadaran seperti ini? Masih sangat dangkal, masih sangat standar. Anugerahkanlah kesadaran seperti yang Engkau telah berikan kepada para kekasih-Mu yang lain. Ya Rasulullah, seandainya roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, kami senantiasa berusaha merindukan-Mu, ya Rasulullah. Kami senantiasa berselawat terhadap-Mu dengan harapan aku mencintai-Mu sesungguh hati. Kami tidak akan melupakan-Mu, ya Rasulullah. Tetapi godaan demi godaan duniawi kami, justru mulut kami mengucapkan selawat terhadap-Mu. Hati kami belum tembus. Kami ingin apa yang dikatakan mulut kami, seperti itu pula yang kami rasakan dalam hati kami. Mulut kami mengatakan aku rindu terhadap-Mu, ya Rasulullah. Tapi hati kami pun juga betul-betul ingin rindu terhadap-Mu, ya Rasulullah. Bahkan kalau perlu, rindu kami tak terungkapkan dengan kata-kata, tapi rindu kami Engkau merasakan sendiri, ya Rasulullah. Kami mencintai-Mu karena bukan ingin mendapatkan syafaat dari-Mu. Kami mencintai-Mu, ya Rasulullah, semata-mata karena kami sangat berterima kasih atas ajaran yang Engkau bawa. Tanpa ajaran-Mu, ya Rasulullah, tanpa Islam yang masuk dalam benak kami, ya Rasulullah, seperti apa umat-Mu ini?
Izinkanlah kami selalu memanggil nama-Mu siang dan malam. Izinkanlah kami selalu berselawat terhadap-Mu. Nama-Mu adalah nama yang keluar masuk dari mulut kami, tapi belum keluar masuk di dalam hati kami. Kami ingin menancapkan kerinduan ini kepadamu. Kami ingin permanen mencintai-Mu dan merindukan-Mu. Tidak ada sebuah nama yang paling kami rindukan selain Engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bantulah kami memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kerinduan kami terhadap-Mu permanen di dalam benak kami, tidak keluar masuk. Ya Rasulullah, meskipun kadang-kadang kami malu terhadap-Mu, kami merasa sangat kotor untuk merindukan sosok manusia sesuci Engkau ya Rasulullah. Tapi inilah umat-Mu, punya keinginan kuat untuk tidak ada manusia sedalam Engkau di dalam lubuk hati kami, untuk tidak ada orang yang kami rindukan melebihi kerinduan kami terhadap-Mu ya Rasulullah. Sekiranya Engkau tidak keberatan, izinkanlah kami menjadikan-Mu sebagai sahabat spiritual kami ya Rasulullah. Izinkanlah kami memanggil nama-Mu di dalam salat tahajud kami. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, selawat kami terhadap-Mu terlalu sedikit, padahal harapan kami terhadap-Mu terlalu banyak. Ya Rasulullah, ingatan kami terhadap-Mu terlalu terbatas, padahal harapan kami terhadap-Mu tak terbatas. Ya Rasulullah, jangan pernah Engkau meninggalkan kami. Kami kehilangan sosok, kami kehilangan figur, kami tidak punya siapapun yang betul-betul jernih hatinya sejernih Engkau ya Rasulullah. Kami tidak punya idola lagi selain hanya Engkau. Kami yakin Engkau tidak mati ya Rasulullah. Engkau hidup di depan kami, Engkau di samping kami, Engkau mendampingi kami, Engkau menuntun kami. Ya Rasulullah, betul sabda-Mu, betul firman Allah, hati kami mendengarkan bunyi selawat-selawat para malaikat berselawat terhadap-Mu. Bahkan terasa selawat Tuhan terhadap-Mu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kami pun juga selalu berusaha berselawat terhadap-Mu, tapi hampa. Tasbih kami berputar sekian kali menyebut nama-Mu, tapi tak sedikit pun nyangkut di dalam batin kami. Kami ingin setiap butir-butir tasbih kami nyangkut di dalam benak kami, sehingga di dalam hati kami penuh dengan Engkau, pikiran kami penuh dengan Engkau. Ya Rasulullah,
Aku ingin mencintai Tuhanku melalui cintaku terhadap-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu semakin penasaran kapan hamba-Mu bisa berubah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sepenuhnya kami akan serahkan kepada-Mu ya Allah. Kami ingin menyerahkan semuanya, segala-galanya hanya untuk-Mu ya Allah. Kami sadar tidak ada yang bisa menemani kami ke liang lahat. Tidak ada yang bisa menyertai kami ke liang lahat kecuali kasih-Mu. Ya Allah, tinggal sedikit umur kami. Hamba-Mu tidak tahu berapa lama lagi akan menggunakan hak hidup yang Engkau pinjamkan ini. Hamba-Mu ingin seperti orang lain yang Engkau cintai, yang Engkau sayangi. Malam ini kami semuanya memohon kepada-Mu ya Allah, gabungkanlah kami para kekasih-Mu di alam barzah sampai di alam akhirat nanti. Kami rela menerima hukuman apapun yang Engkau akan timpakan. Kamu rela menerima apapun hukuman yang Engkau akan berikan di dunia ini. Yang penting tidak lagi akan Engkau berikan nanti di neraka. Lunasilah kami dengan penderitaan, dengan siksaan apapun yang Engkau akan berikan di muka bumi ini, supaya nanti tidak membebani kami di dalam akhirat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu rela, hamba-Mu pasrah, hamba-Mu akan mengubur dalam-dalam ego yang selama ini melilit dalam pikiran kami, perasaan kami. Sekian lama kami memasang badan, sekian lama kami didikte oleh ego-ego kami sendiri. Lepaskanlah kami dari belenggu ego-ego itu. Wahai Rasulullah junjunganku, junjungan kami semua, saksikanlah inilah umat-Mu bersatu padu mencintai-Mu. Inilah kami para jamaah Masjid Sunda Kelapa yang hadir di sini, terselip rindu yang sangat dalam terhadap diri-Mu ya Allah, ya Rasulullah. Engkau pun juga merasakan rindu itu. Engkau pun juga merasakan getaran-getaran cinta dan rindu itu ya Rasulullah. Bukan cuma mulut kami yang mengharu, yang memohon kepada-Mu sekarang ini. Rasakanlah vibrasi getaran positif batin kami yang terguncang merindukan-Mu sekarang juga ya Rasulullah. Engkau adalah sahabat spiritual kami. Setiap hari kami membaca hadis-Mu menuntun hidup kami. Setiap hari kami membaca sabda-Mu ya Rasulullah, mencerahkan kami. Setiap hari kami membaca hadis-Mu, menambah jelas ayat-ayat yang kami baca, yang selama ini kabur pemaknaannya. Terima kasih wahai junjunganku. Terima kasih wahai Rasulullah. Engkau merelakan diri-Mu, mengorbankan segalanya demi kami semua, umat-Mu. Kami sesungguhnya ingin mencontoh sifat-sifat-Mu,
Semua sifat-sifat-Mu kami akan tiru ya Rasulullah. Tapi kemampuan kami hanya sebatas ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan untuk kami semua mencontoh sebanyak-banyaknya sifat-sifat luhur daripada Nabi kami, junjungan kami, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, betul-betul kami adalah hamba-Mu bertambah panjang usianya, namun tidak pernah berhenti berbuat dosa. Dosa dan umur kami kejar-kejaran. Lumpuhkanlah seluruh potensi kami untuk melakukan dosa itu. Energi yang Engkau anugerahkan di dalam diri kami, arahkanlah untuk senantiasa beribadah, untuk lebih banyak bersujud terhadap-Mu ya Allah. Energi yang tersimpan dalam tubuh kami, kiranya kami tidak bisa memanfaatkan lagi untuk melakukan dosa dan maksiat itu. Tutuplah diri kami untuk berhenti melakukan dosa-dosa besar itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami titipkan sisa-sisa hidup ini kepadamu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Bersihkanlah hati kami, jiwa kami, pikiran kami. Tuntunlah kami semua sekeluarga meniti di atas jalan-Mu yang benar, shiratal mustaqim. Kami tidak menginginkan yang banyak lagi seperti dulu ya Allah. Ternyata yang kami inginkan dan yang kami butuhkan adalah berkah-Mu, bukan banyaknya. Ya Allah, bukakanlah pintu rahasia-Mu, bukakanlah pintu ma'rifah-Mu, agar kami bisa merasakan betapa nikmat kedekatan ini dengan-Mu. Kami ingin senantiasa berdialog dengan-Mu ya Allah. Kami ingin malam-malam sisa kami Engkau datang menyapa kami. Kami ingin mengeluh terhadap-Mu. Hamba-Mu ingin curhat terhadap-Mu. Kami yakin Engkau Maha mendengar. Belum sampai terungkapkan Engkau sudah mendengarkan gelombang hati kami. Ya Allah, ya Allah, genggamlah kami, peganglah erat-erat kami. Jangan melepaskan kami lagi ya Allah. Hati ini sangat tenang di dalam genggaman-Mu. Hati ini sangat tentram di dalam genggaman-Mu, di dalam rangkulan-Mu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bisa lebih dekat lagi terhadap-Mu. Suasana batin ini kami ingin rasakan selama-lamanya sepanjang hidup kami ya Allah. Sesungguhnya inilah yang kami cari ya Allah. Izinkan kami juga memohonkan orang-orang terdekat kami ya Allah. Masih banyak anggota keluarga kami yang belum bisa terpanggil, belum bisa tersentuh air wudhu, keningnya belum bisa menyentuh sajadah,
Bahkan kami ajak dan kami nasihati, marah. Padahal itu adalah daging kami juga, keluarga terdekat kami juga. Kami mohon kepadamu ya Allah, sadarkanlah mereka. Dia adalah anak kami, dia adalah keluarga dekat kami, dia suami kami, dia istri kami, dia orang tua kami. Ajaklah mereka untuk merenungkan masa lampaunya, ajaklah mereka untuk bertaubat ya Allah sebelum Engkau memanggilnya. Berilah petunjuk terhadap mereka. Bapak Ibu sekalian, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, kakek nenek kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, bantulah kami. Demikian pula kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, anak-anak yang berada di bawah bimbingan kami. Bantulah kami ya Allah untuk membimbing mereka. Jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang benar, anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa mencurahkan perhatian, pikiran dan waktunya beribadah terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pasrahkan hidup kami, diri kami, keluarga kami kepadamu ya Allah. Inilah kami, seluruh jamaah kami di Sunda Kelapa ini. Persatukanlah kami, jadikanlah kami satu kesatuan seperti satu keluarga. Panggillah kami secara berjamaah nanti memasuki surga-Mu setelah melalui proses pengampunan. Di antara jamaah kami ada yang kurang-kurang, ada yang sangat kurang. Kami rela memohon kepadamu ya Allah, angkatlah mereka. Di antara saudara-saudara kami ada yang sangat tinggi prestasinya di mata-Mu. Terimalah mereka, jadikanlah kami orang-orang yang mencontoh orang-orang yang di atas, tidak pernah menunduk ke bawah, tidak pernah mencontoh orang-orang yang kurang baik di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah-ibadah kami, berkahilah seluruh pengabdian kami terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengarkan suara azan. Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu hal. Pertama adalah tabir dari maksiat dan tabir untuk maksiat. Ada dua tabir Bapak Ibu, dinding atau gorden atau hijab. Ada tabir yang menghalangi orang untuk melakukan maksiat, tapi juga ada tabir
ia menghalangi orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat tabir yang dominan di sisi kita, di samping kita, apakah tabir yang menghalangi kita dekat dengan Allah? Tabir yang menghalangi kita untuk khusyuk, tabir menghalangi kita untuk istiqamah, tabir yang mengganggu kita untuk fokus, dan ada lagi tabir sebaliknya, tabir yang membentengi kita terhadap dosa, tabir yang menyelamatkan kita untuk tidak jatuh dari jurang kenistaan, tabir yang membentengi kita dari godaan iblis. Tabir mana yang paling dominan di sekitar kita? Tentu kita berharap tabir yang utama ialah Allah melindungi kita dari maksiat dan membongkar tabir yang menghalangi kita untuk dekat dengannya. As-satru ala qismaini, satrun anil maksiyati wa satrun fiha. Fal'amatu yatlubuna minallahi ta'ala as-satru fiha khasyata suquti martabatihim indal khalqi wal khassa yatlubuna minallahi satra anha khasyata suqutihim min nadaril malikil haqq. Tabir Allah terbagi dua, yaitu tabir yang menjauhkan seseorang hamba dari maksiat, dan tabir yang kedua ialah tabir dari berbuat maksiat. Pada umumnya orang awam meminta kepada Allah agar ditutupi di dalam berbuat maksiat karena khawatir jatuh kedudukannya di dalam pandangan manusia, malu ya maksudnya. Namun orang khawas meminta kepada Allah agar ditutupi dari berbuat maksiat karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan sang penguasa. Nah, ada dua orang, ada dua kelompok orang. Satu yang memohon kepada Allah agar maksiatnya itu ditutupi oleh Allah supaya tidak malu di dalam masyarakat, aibnya terbongkar menyebabkan hilang kepercayaan di dalam masyarakat. Jadi acuannya adalah masyarakat atau orang. Sedangkan orang khawas menghindari maksiat karena malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Malu di mata Allah kalau yang bersangkutan tega-teganya melakukan dosa dan maksiat, padahal Allah telah memberikan semuanya yang diminta. Ya. Umumnya manusia takut apabila maksiat yang telah diperbuat diketahui oleh umum sesama manusia, sebab akan merugikan dirinya sendiri atau keluarganya. Doa yang keluar dari mulutnya pun juga mohon agar aibnya ditutupi Tuhan, agar tidak terbongkar dalam masyarakat, yang menyebabkan nanti akan membuat malu dirinya, malu keluarganya, malu sekampungnya, aib untuk koleganya semuanya. Barangkali juga akan berakibat ia kehilangan pekerjaan dan nafkah hidupnya setelah aibnya terbongkar. Jadi ketakutannya lebih disebabkan oleh orang. Ia akan dihina dan dicemohkan manusia seandainya aibnya itu terbongkar. Makanya itu dia mohon kepada Allah agar tabir dipertebal menutupi aibnya. Dan banyak sebab yang berkaitan dengan martabatnya di hadapan sesama manusia.
Mereka lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih banyak. Sedangkan yang kedua, atau sebelum sampai yang kedua, Allah berfirman, ini menarik ayat ini, menyinggung perasaan kita sebetulnya. Sayastakhlifuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum isbayituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Firman Allah ini artinya, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka akan menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridainya, dan Allah Maha menutupi terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi lebih malu terhadap makhluknya ketimbang Sang Khalik. Nah, apakah diri kita awam atau khawas? Ukurannya sebagai berikut. Kalau kita malu ketahuan aib kita oleh orang, kita sebagai orang awam. Kalau kita malu ketahuan aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sudah meningkat menjadi orang khawas. Orang rela bersumpah, sekalipun sumpahnya palsu, demi untuk mengelabui orang bahwa bukan dirinya yang melakukan itu. Tetapi pada saat yang bersamaan dia melecehkan Tuhan, seolah-olah lebih takut terhadap manusia sang makhluk ketimbang Allah sang Khalik. Orang yang seperti ini seharusnya merasa sangat malu terhadap Tuhan, rela bersumpah palsu demi untuk makhluk, dan rela bersumpah demi nama Allah yang Maha Agung untuk mengelabui manusia. Padahal yang dikorbankan di situ adalah Tuhan, yang dimenangkan adalah manusia. Berarti orang ini lebih takut terhadap manusia ketimbang Tuhannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Malu berbuat maksiat, ini yang kedua. Ada hamba Allah yang menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat karena malu kepada Allah, bukan malu terhadap manusia. Iya. Doanya, ya Allah, Engkau Maha tahu apa kami lakukan. Karena itu aku malu untuk melakukan dosa terhadap-Mu, apalagi maksiat. Jadi permohonannya kepada Tuhan bukan tutupilah aibku terhadap mata manusia, tapi tutuplah pintu-pintu kemaksiatan yang membuat Engkau akan tahu bahwa ternyata hamba-Mu ini ahli maksiat. Yang kedua, malu disebabkan karena mereka telah berjanji dalam ibadah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, tunduk dan takut kepada Allah semata, itu ikrarnya. Telah mengucapkan istighfar dan zikir yang mensucikan hati dan perbuatan mereka. Mereka berbohong kepada Allah agar terhindar dan jauh dari godaan maksiat, semata-mata takut kepada Allah, bukan kepada masyarakat, kepada manusia. Dan khawatir akan terhina di mahkamah Allah di pada mahsyar yaumil hisab, bukan untuk selamat diri dari aparat hukum. Banyak orang rela berkorban, bahkan rela memfitnah orang lain demi untuk menyelamatkan diri, sekalipun harus menyebabkan orang yang tak berdosa itu terjerat. Nah, orang yang seperti ini adalah orang awam. Kesimpulan dari pernyataan Ibnu Arabi tadi, Ibnu Athaillah tadi, orang-orang awam maupun khawas punya persamaan, yaitu sama-sama meminta kepada Allah untuk menutup
aib mereka. Namun perbedaannya ialah permintaan yang diajukan oleh orang-orang awam lebih didasarkan oleh keinginan agar tidak diketahui oleh sesama manusia. Sedangkan permintaan yang diajukan oleh orang-orang khawas adalah supaya tidak jatuh kedudukannya dalam pandangan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh jauh perbedaan antara orang awam dan orang khawas. Iya. Di sini kita belum ceritakan khawasul khawas. Orang yang khawasul khawas, Bapak Ibu, tidak lagi minta perlindungan, tidak lagi memohon menutup aib segala macam, peduli amat. Yang aku mohon kepadamu ya Allah, aku tidak ingin berpisah denganmu. Mulutku tidak pernah berhenti mengucapkan syukur terhadapmu. Sungguh pun aku masuk neraka, izinkan aku mencintaimu dan izinkan aku selalu memanggil namamu. Bayangkan, orang khawasul khawas di neraka pun tidak ada yang diucapkan selain memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dibolak-balik, dibanting-banting di api neraka. Izinkan saya selalu memanggil namamu. Apakah Tuhan akan menyiksa orang yang seperti ini? Logikanya nggak mungkin. Masa kekasihnya akan disiksa? Padahal Tuhan bukan pendolim. Ini dia. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ada 3 tingkatan di sini. Tingkatan-tingkatan orang awam ialah memohon kepada Allah agar aibnya jangan dibuka di dalam masyarakat, yang menyebabkan dirinya bisa malu, yang menyebabkan dirinya bisa dipecat, yang menyebabkan tercoreng nama baik keluarganya dan korpsnya, partainya dan lain sebagainya. Itu orang awam. Sedangkan orang khawas tidak peduli terhadap masyarakat. Yang dia mohonkan kepada Allah, ya Allah, aku tidak ingin tercoreng nama baik saya di matamu. Aku tidak ingin karena maksiat itu turun martabatku menjadi orang yang jauh darimu. Maka itu kami mohon, ya Allah, tutupilah aib kami. Bedanya antara orang khawas dengan khawasul khawas, kalau orang khawas masih memohon agar aibnya ditutupi. Kalau khawasul khawas, permohonannya tidak lagi meminta untuk ditutupi aibnya. Jangankan menutupi aib, rela masuk neraka pun satu-satunya permohonannya dia tidak ingin berpisah dengan Tuhan. Ya Allah, izinkanlah aku senantiasa menyebut namamu. Sungguh pun saya dibolak-balik di dalam neraka. Tidak ingin aku lepas satu detik pun di dalam mulut ini tanpa menyuarakan memanggil namamu. Sungguh pun itu di dasar neraka. Apalagi di surga, ya kan? Tapi sesungguhnya masih ada juga di bawah orang awam. Lumayan orang awam itu masih mengenal Tuhan untuk memohon. Ada orang yang sama sekali tidak pernah mengenal Tuhan di dalam perbuatannya. Tidak mau meminta karena sepertinya tidak percaya lagi terhadap Tuhan. Ini yang paling konyol, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita tidak termasuk itu. Minimal sekarang kita sudah berada di level awam, sudah mengangkat kedua tangan memohon perlindungan Allah, meskipun sesungguhnya adalah untuk terselamatkan mukanya dari mata masyarakat. Saya yakin di jamaah Sunda Kelapa kita di sini sudah naik antara awam dengan khawas. Apa itu? Kita ingin dua-duanya. Kalau khawas tidak peduli aib masyarakat orang. Kalau kita sebagai orang yang awam plus awam tapi sudah aktif mencari ilmu,
sudah tidak ingin kelihatan aibnya di dalam masyarakat, tapi juga tidak ingin kelihatan punya aib di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini manusiawi, Bapak. Kesimpulan berikutnya, beribadah dan beramal adalah perbuatan yang mulia dan suci, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, beribadah bukanlah semata-mata suatu perbuatan rutin yang tidak bermakna. Rutinitas kita datang ke Masjid Sunda Kelapa, melakukan amal-amal zikir, tadarrusan, puasa, buka puasa, memberi buka puasa. Tentu kita tidak berhenti hanya sampai di level formal, rutinitas seperti itu. Di balik rutinitas itu ada meaning, ada makna yang sangat kuat di situ. Di antara makna yang sangat menonjol di dalam ibadah ialah dilakukan semata-mata karena ingin mencari ridha Allah atau mardatillah. Bukan untuk dapatkan pujian, bukan untuk dapatkan pahala, bukan untuk masuk surga, tetapi mardatillah, memohon ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah untuk mendapatkan ridha Allah semata, itulah yang sesungguhnya paling hakiki di dalam sebuah ibadah. Kalau kita melakukan pengabdian hanya karena ingin masuk surga, apalagi kalau kita melakukan amal kebajikan hanya karena ingin dapat pujian orang, atau gabung-gabung, satu sisi ingin dipuji sesama manusia, tapi juga ingin dipuji di mata Allah, itu juga masih semi. Nah, kita ingin sudah naik ke atas lagi, bahwa tujuan untuk kita itu semuanya adalah limardatillah, untuk memohon ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain itu termasuk ibadah yang ditolak, mardud, dan menyesatkan. Jadi kalau kita beribadah hanya karena ingin dipuji orang, pahalanya dapat di dunia, bawa ember bocor nanti ke akhirat. Pahala saya mana? Sudah tercecer kemana-mana. Ketika Anda dipuji, lehermu panjang, maka itulah pahala yang kamu peroleh. Jangan menuntut apa-apa lagi di akhirat ini. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, dari uraian tadi sampai terakhir ini, dua kesimpulan. Coba kita evaluasi perbuatan-perbuatan kebajikan yang kita lakukan selama ini. Apakah kita sudah termasuk belum awam, anak tangga yang paling bawah, sudah menjadi awam, udah terangkat tangan berdoa, lumayan, masih mengakui adanya Tuhan. Yang ketiga, di samping juga memohon aibnya ditutupi di mata manusia, dia juga ingin dapat pahala di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu share, tidak perlu pahala maksimum di akhirat, tapi di dunia kami dapat pujian. Nah, itu dia kebanyakan di antara orang awam plus di situ. Nah, kalau sudah sampai di tingkat khawas, tidak peduli aib dunia, yang penting tidak ada aib di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dia memohon kepada Allah. Dan tingkatan yang paling tinggi ialah khawasul khawas, tidak peduli apa itu aib, yang penting aku selalu bersama Tuhan, segalanya saya curahkan kepada Tuhan, hasilnya seperti apa itu urusan Tuhan. Ini yang paling tinggi, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang mari kita bercermin. Seandainya cermin di depan mata kita sekarang ini, kita ada di mana? Jujur kita bercermin, lihat muka kita. Apakah kita berada di bawahnya awam, masih awam, di atasnya sedikit awam, awam plus, tapi minus khawas, atau mungkin sudah ada yang sampai kepada tingkat khawasul khawas. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari ya Bapak Ibu meningkatkan kualitas salat lail kita, salat tengah malam kita, salat tahajud kita. Saya ingin menambahkan satu poin. Jika kita ingin menambah kualitas salat lail kita, ubahlah salat lail itu sekedar
atau tidak hanya sekedar untuk melakukan ibadah sholat tengah malam, tapi tingkatkan bahwa salat tengah malam kita bertambah satu prestasi baru, yaitu kita merasa berdialog dengan Tuhan. Kalau kita sudah merasa berdialog dengan Tuhan sepanjang malam tahajud kita itu, sudah pasti tidak akan ngantuk. Kalau kita masih ngantuk-ngantuk, menganga terus, kadang-kadang antara rakaat pertama dan rakaat kedua itu disuruh tasbih sempat hilang, terpaksa berwudu lagi. Itu disebabkan karena tidak ada proses dialog. Salat tahajud yang diiringi dengan dialog seperti Tuhan itu, ya, ada semacam dialog with God gitu ya. Jadi berdialog dengan Tuhan, curhat kepada Tuhan. Ya Allah, coba kita lihat kitab-kitab tasawuf itu tidak takut kepada Tuhan, tapi dia mencintai Tuhan. Dia bahkan mengubah. Kalau kita mengatakan ya Rabbi, ya, para sufi sejati dia merubah menjadi ya Habibi, wahai kekasihku. Jadi bukan lagi ya Tuhanku. Ya Rabbi berarti ada sesuatu yang maha tinggi, menakutkan, mengerikan. Tapi kalau para sufi, salat tahajudnya itu ya Habibi. Lihat syair-syairnya, ya, para sufi, termasuk sufi perempuan yang sangat terkenal, Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu istilah Habibi di situ muncul kan. Jadi kekasihku itu malah orang barat ada yang pernah mengeritik, ini kok Rabi'ah Adawiyah ini syair-syairnya sangat seksi, karena seolah-olah memanggil Tuhannya itu seperti memanggil kekasih biologis. Ya, Allahu a'lam, itu penilaian orang lain. Tetapi bagi seorang, ya, bagi seorang Rabi'ah Al-Adawiyah, memang Allah itu adalah kekasih, sang kekasih yang maha sejati gitu ya. Nah, jadi sambil sholat tahajud, beri waktu sedikit untuk berdialog dengan Tuhan. Tentu berdialognya seperti apa? Setiap subjektivitas manusia itu bisa menemukan caranya sendiri. Tidak perlu saya jelaskan di sini, sebab setiap orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhannya yang sangat pribadi. Kadang-kadang dia tersenyum, kadang-kadang penuh tawa di dalam sholatnya, tapi sebentar lagi rakaat ketiga, rakaat keempat menangis-nangis. Jadi barusan ketawa nangis lagi. Dialog. Jadi itulah kalau orang sudah mencapai tingkat-tingkat tertentu di dalam taqarrub ilallahnya, dia bisa sangat-sangat subjektif dengan Tuhannya. Dan orang yang seperti ini sebaiknya tidak bercerita kepada orang lain. Takut nanti muncul riya dan takut orang lain salah faham. Biarkanlah itu menjadi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau sudah sampai seperti ini, salat tahajud sudah seperti salat wajib. Rugi kalau kita terlambat bangun, jam 4 bangun tinggal setengah jam. Ya, bangunlah setengah 3 paling lambat. Ada waktu untuk bermanja-manja, bermesraan, bahkan mungkin juga bercandaria dengan Tuhan sambil melihat dirinya sendiri. Lakukanlah apapun yang Bapak Ibu akan lakukan di depan Tuhan, karena di situ iyyaka na'budu, hanya Engkaulah, bukan lagi iyyahu na'budu. Di situ iyyaka na'budu. Di dalam kegelapan malam, kalau perlu matikan lampunya Bapak Ibu, biar terasa malam di situ. Semakin malam, semakin gelap, semakin syahdu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum, mulailah salat tahajud. Bagi yang sudah lama salat tahajudnya, coba tingkatkan
ada salat tahajud plus dialog dengan Tuhan. Seperti apa? Itu rahasia antara Bapak dan Tuhan, antara ibu dan Tuhan. Semoga Allah betul-betul turun menyapa para kekasihnya di atas sajadah tengah malam para kekasihnya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.